warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, bertemu lagi dalam program Ramadan Asik Al-Wafa TV, suatu program yang akan memberikan informasi untuk menambah wawasan kita seputar dunia Islam. Bagaimana kabarnya sahabat Al-Wafa dan puasanya? Semoga tetap lancar, dan pastikan jangan lupa juga untuk mengisi Ramadannya dengan tadarus Quran dan juga sholat tarawihnya, jangan sampai ketinggalan. Sahabat Al-Wafa, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, seperti biasa kita awali dengan tadarus Quran untuk menambah keberkahan kita pada hari ini, yang insya Allah untuk kali ini akan dipimpin oleh guru kita, Ustadz Cahyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadaruna wara'ahum yawman saqila. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, salah satu yang berbeda dalam Ramadan kali ini adalah tidak dilaksanakannya sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Tapi pastikan meskipun kita tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, sahabat Al-Wafa tetap melaksanakan sholat tarawih tersebut di rumah. Karena sholat tarawih itu merupakan salah satu ibadah yang kita lakukan untuk menghidupkan bulan Ramadan. Dan pada kali ini kita akan membahas bersama-sama terkait dengan menghidupkan bulan Ramadan dengan sholat tarawih tersebut, yang insya Allah materinya akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Haji Ali Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-Hadits. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan izin kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah di bulan yang suci, di bulan yang mulia, di bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan harapan kita semua selalu ada di dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, itba'u tabi'in, termasuk kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk atau tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul kiamat dari baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Al-Wafa dan anak-anakku sekalian, yang alhamdulillah kita dipertemukan lagi di dalam acara Ramadan Asik bersama Al-Wafa TV. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada di dalam
lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harapan kita semua diberi kesehatan, diberi keistiqomahan oleh Allah di dalam melaksanakan ibadah, wabil khusus ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini tentunya ada beda dengan bulan Ramadan yang sebelum-sebelumnya, di mana yang kita rasakan adalah tentunya dengan adanya wabah corona ini, tentu ada perbedaan di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Biasanya kita buka bersama atau sholat tarawih berjamaah di masjid, dan juga kegiatan-kegiatan yang selalu bersama, baik itu dengan keluarga atau teman-teman di luar. Nah, di tahun ini tentunya ada perbedaan. Namun walaupun demikian, mudah-mudahan dengan situasi seperti ini tidak mengurangi semangat kita tentunya di dalam mengisi bulan Ramadan ini. Tentunya di siangnya kita diisi dengan puasa yang tentunya mudah-mudahan dengan puasa ini memberikan kebaikan untuk kita dan keluarga kita, dan tentunya di akhir nanti kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi yang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di bulan Ramadan ini juga tentunya selain kita melaksanakan puasa di siang harinya, terus di malam harinya kita diisi dengan ibadah-ibadah sunat, baik itu tadarus Al-Quran ataupun sholat sunat, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah atau sholat sunat mutlak. Namun di antara sholat sunat yang dianjurkan dan tentunya disyariatkan di dalam agama kita, yaitu ada khusus sholat di malam Ramadan, yang mana sholat ini tidak dilakukan di luar Ramadan, hanya dilaksanakannya ketika masuk di bulan suci Ramadan ini, yaitu sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih ini dilaksanakan secara berjamaah. Pada dasarnya itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena pada masa beliau tidak mencontohkan untuk melaksanakan sholat tarawih, tapi beliau melaksanakan sholat, namun sholat yang beliau laksanakan itu adalah sholat malam, di mana dilaksanakan di sepertiga malam sampai dengan datang sholat fajar atau sholat subuh. Waktu itu di malam pertama Rasulullah SAW di bulan Ramadan pernah melaksanakan sholat di masjid pada tengah malam, dan ada sekelompok atau sahabat tentunya ikut melaksanakan sholat sampai di waktu subuh, ya. Seperti diungkapkan di dalam sebuah hadis, kharaja lailatu min jawfil lail fa shalla fil masjid wa shalla rijalun bi sholati fa asbahan nas fatuhadditsu fajtama aktsaru minhum fa shallu ma'ah. Di dalam hadis ini diungkapkan, di suatu malam Rasulullah SAW di tengah-tengah malam, lalu beliau melaksanakan sholat di masjid, dan sholatnya segolongan laki-laki mengikuti apa yang beliau lakukan sampai di waktu subuh. Dan ketika datang pagi, orang-orang menceritakan tentang yang dilaksanakan tadi malam beserta Rasulullah SAW, sehingga tiba di malam kedua, sama Rasul melaksanakan sholat di masjid pada malam kedua. Dan di malam kedua, orang yang mengikuti sholat dengan Rasulullah SAW jumlahnya itu lebih banyak dibandingkan dengan sholat di malam pertama. Lalu sampai subuh, dan ketika siang harinya, pagi harinya, orang-orang menceritakan apa yang dilakukan tadi berserta Rasulullah SAW. Lalu di malam ketiganya pun Rasul berangkat sholat ke masjid untuk melaksanakan di tengah malam, dan diikuti oleh laki-laki atau orang-orang para sahabat pada waktu itu, dan jumlahnya pun bertambah dibandingkan dengan malam yang kedua. Dan di malam keempatnya Rasulullah SAW tidak datang ke masjid, yang ada hanya sekumpulan orang atau para sahabat yang menunggu kedatangan Rasul, yang tidak kunjung datang di malam itu sampai waktu subuh. Datanglah ketika sholat subuh berjamaah, dan sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa ya Rasul, tadi malam engkau tidak datang sholat bersama kami? Beliau mengatakan,
bukannya aku tidak tahu kalian berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat seperti malam kemarin. Tapi apa yang dikatakan Rasul? Walakinni khasitu ayyub antuf tarodo alaikum. Karena aku tidak datang pada malam itu, dikhawatirkan nanti kalau terus aku melaksanakannya, dikhawatirkan sholat ini dianggap oleh kalian semua itu sebagai sholat fardu, atau kami takut nanti sholat ini dipardukan atau diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian nanti tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Nah, baru kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada yang dinamakan sholat tarawih, sholat bersama. Itu pun karena beliau melihat di malam-malam Ramadan itu banyak orang melaksanakan masing-masing, ya. Ada yang sholat terus pada masing-masing sholatnya satu persatu. Nah, dengan inisiatif beliau ingin melaksanakan atau mengumpulkan orang-orang yang sholat itu dengan satu bacaan atau dengan satu imam. Nah, mulai dari kekhilafahan beliau Umar bin Khattab, barulah ada yang dinamakan sholat tarawih, dan diperjelas lagi oleh para ulama sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in juz 1 halaman 265, wa sholatu tarawih wa hiya isruna rakaatan, dan sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Jadi untuk mengerjakan sholat tarawih itu afdolnya itu di awal waktu. Kapan waktunya? Yaitu setelah melaksanakan sholat isya. Barulah setelah sholat ba'diyah isya dilangsungkan melaksanakan sholat tarawih, dan itu lebih utama dibandingkan mengerjakannya sholat tarawih itu di tengah malam setelah tidur, ya. Dan mudah-mudahan sholat tarawih yang kita lakukan bisa menyempurnakan ibadah saum kita. Mudah-mudahan dengan puasa kita disempurnakan dengan tarawih kita, bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah kita lalui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Al-Wafa, mudah-mudahan materi tadi dapat menambah pengetahuan kita terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih. Berbicara tentang sholat tarawih, dalam segmen Ensiklopedia Islam kali ini kita akan mengupas tentang sholat tarawih dalam era Rasulullah SAW. Langsung saja, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Wafadia. Wafadia Ensiklopedia Islam Al-Wafa TV hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi dan menguak kisah seputar Islami. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas di bulan Ramadan. Selain ibadah puasa, salah satu yang spesial di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat yang dilakukan setelah sholat isya ini memiliki keutamaan dan pahala yang besar. Syekh Taqiyuddin Al-Hisni dalam karyanya Kifayatul Ahyar menegaskan bahwa kesunahan sholat tarawih merupakan kesepakatan seluruh ulama dari berbagai mazhab. Tidak dianggap pendapat-pendapat yang menyelisihi konsensus tersebut. Sholat tarawih adalah sholat malam yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan. Tarawih sendiri berarti istirahat, karena orang yang melakukan sholat tarawih senantiasa beristirahat setelah melaksanakan sholat 4 rakaat. Para ulama sepakat bahwa sholat tarawih hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan. Bahkan, menurut sebagian ulama, hukum sholat tarawih adalah sunnah mu'akkad atau sangat dianjurkan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sholat tarawih bisa dilakukan secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Biasanya kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid kan? Tapi karena sekarang ini kita sedang berhadapan dengan pandemi, maka kita bisa melakukannya di rumah saja secara berjamaah bersama keluarga. Pada episode kali ini, Wapedia akan menginformasikan fadilah-fadilah sholat tarawih di bulan Ramadan. Pertama, akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud qiyam Ramadan adalah sholat tarawih. Sebagaimana yang dituturkan oleh An-Nawawi, hadis ini memberitahukan bahwa sholat tarawih bisa menggugurkan dosa dengan syarat karena iman, bukan karena riya atau alasan lainnya. Kedua, sholat tarawih bersama imam seperti sholat semalam penuh. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya, lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ketiga, sholat tarawih adalah seutama-utamanya sholat. Ulama-ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa seutama-utamanya sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah, karena sholat seperti ini hampir serupa dengan sholat fardu. Kemudian, sholat yang lebih utama lagi adalah sholat rawatib, dan sholat yang paling ditekankan dilakukan secara berjamaah adalah sholat gerhana, kemudian sholat tarawih. Pemirsa Wapedia, begitu luar biasa fadilah yang kita dapatkan dari sholat tarawih. Janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan pada bulan Ramadan kali ini, karena belum tentu kita akan bertemu kembali pada Ramadan berikutnya. Sholat tarawih adalah sholat yang spesial, karena hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Meski saat ini kita tidak bisa berjamaah di masjid, kita bisa melakukannya secara berjamaah di rumah bersama keluarga. Sehingga sholat tarawih bisa menjadi sarana untuk memperketat ikatan silaturahmi antar anggota keluarga. Mari kita doakan bersama, semoga bumi ini kembali seperti sedia kala agar segala aktivitas bisa kembali berjalan secara normal. Tidak lupa kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tengah sakit bisa segera sembuh dan negara kita bisa segera bebas dari wabah COVID-19. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Al-Wafa, dalam segmen Netizen Story kali ini kita sudah mendapatkan kiriman video dari teman kita Jihan kelas 11 usaha perjalanan wisata. Di sini Jihan akan berbagi cerita produktifnya selama masa belajar di rumah. Dan sahabat Al-Wafa, video ini sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pada episode kali ini. Saya Jaka Permana dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Saksikan terus Ramadan Asik Al-Wafa TV, suatu program yang akan memberikan informasi untuk menambah wawasan kita seputar dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama school from home, saya menjadi lebih banyak waktu di rumah dan mulai belajar memasak sembari membantu orang tua. Untuk mengisi waktu luang, seperti hari ini, saya akan memasak opor ayam untuk berbuka bersama keluarga. Untuk cara membuatnya, pertama masukkan minyak secukupnya. Lalu masukkan bumbu opor yang sudah dihaluskan, tunggu hingga terasa wangi. Kemudian masukkan daun salam, sereh, lengkuas, dan jahe. Terus masukkan daging ayam yang sudah dicuci, lalu aduk hingga bumbunya menyerap. Lalu masukkan penyedap rasa seperti garam, gula, dan roiko ayam. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Jika sudah, masukkan santan dan aduk-aduk sampai mendidih. Jika sudah matang, saatnya plating. Dan opor ayam pun siap disajikan. Selamat mencoba.
Buat sahabat Al-Wafa yang ingin video atau fotonya ditampilkan dalam program Ramadan Asik, jangan lupa untuk upload video atau foto kalian di Instagram dengan tema aktif dan produktif di rumah dengan hashtag Ramadan Asik Al-Wafa, juga hashtag Ramadan Produktif Al-Wafa atau hashtag Al-Wafa Fun.